NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat-sahabatku tercinta ZB Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Di depan ini adalah merupakan pembuatan area race control ya, dan untuk hari ini sudah kelihatan kemajuan untuk pengecoran bawahnya atau pondasinya. Sudah ada yang dibuka, bahkan sudah ada yang diurug sahabat ya. Kita lihat di sini cukup bagus sekali dan mudah-mudahan akan cepat selesai ya seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian kita tarik mundur. Di sini ada pit lane dan juga ada pit area ya. Pit lane dan pit area itu berbeda sahabat. Jadi kalau pit area itu adalah lintasan bagi para rider ketika meninggalkan pedok untuk menuju lintasan balapan. Sedangkan pit lane adalah tempat para marshal untuk mengibarkan bendera ya, atau pengibar bendera berada. Nah itulah. Kemudian yang di depan ini adalah merupakan pengerjaan di bagian area untuk pembangunan pedok. Dan untuk saat ini pedok belum dibangun ya, hanya baru saja sebatas pengerjaan untuk penyempurnaan lahan yang akan dijadikan pedok. Entah itu pengurugan, pengikisan kembali, perataan dan juga pemadatan. Sementara yang kita lihat di sini adalah tunnel atau terowongan yang pertama. Baik sahabat, kita lanjut di sini ya. Kemudian kita lihat untuk tunnel yang pertama ini masih tergenang air di dalamnya karena memang sistem pompanya masih belum berjalan atau belum difungsikan karena memang belum selesai. Sementara di bagian kanan, di bagian inner line di sini untuk pemasangan konkrit barrier sudah hampir selesai hingga ke ujung trek lurus. Di mana trek lurus ini sahabat mempunyai panjang 700 meter. Sementara yang kita lihat di sini adalah penyempurnaan untuk pengoneksian atau penyambungan sistem drainase, dan drainase ini nanti akan tersambung ke drainase di tikungan kedua, ketiga, keempat, bahkan nanti akan tersambung dengan drainase yang berada di tikungan yang ke-11. Untuk lebar main track sahabat, untuk lebar main track atau track yang utama di sirkuit Mandalika adalah 15 meter. Kemudian untuk inner line dan outer line atau service road bagian kiri dan bagian kanan masing-masing 12 meter. Sementara yang kita lihat di sini sebelah kiri tikungan yang pertama adalah pembuatan atau pengejaran, maksud saya pengerjaan atau pengeboran di area yang nantinya akan dijadikan tribun VIP. Jadi tribun VIP ini nantinya akan dijadikan sebagai tempat untuk para tamu kehormatan seperti mungkin saja presiden, wakil presiden atau para menteri ya, ataupun juga mungkin dari tamu kehormatan dari Dorna Sport atau FIM. Nah, seperti itulah sahabat nanti tribun VIP dibangun. Kemudian kita lihat di sini untuk pengoneksian drainase hauraton dengan drainase buangan masih belum dilakukan pengoneksian atau penyambungan. Bahkan di situ merupakan bak kontrol ya. Jadi berbentuk bak di situ bersegi 4 dan itu bisa ditutup, bisa dibuka, sehingga kalau ada kemacetan, kalau ada apa-apa bisa dilihat dari bak kontrol tersebut. Baik sahabat, kemudian inilah tikungan kedua, ketiga dan keempat dari tikungan yang ada. Kita ketahui bahwa tikungan di sirkuit Mandalika ini ada 17 tikungan, yaitu 11 tikungan maksud saya, 11 tikungan ke kanan dan juga 6 tikungan ke kiri. Untuk di sebelah kanan inner line di sini sudah mulai dipasang atau dibuat untuk pondasi ya, nantinya untuk pondasi pembuatan pagar pembatas antara tribun ataupun antara zona dalam sirkuit dengan lintasan. Dan kita lihat di sini sudah panjang, sudah sampai ke sini sahabat. Kita lihat ya di sebelah kanan inner line atau service road bagian dalam. Di sini kita lihat sudah panjang sekali untuk pembuatan untuk pagar pembatas nantinya ya. Ini penembokan atau pembetonan ataupun juga namanya apa, pondasi ya.
untuk pembuatan nanti pagar pembatas. Sementara kita akan beralih ke sisi kiri tikungan kelima menuju tikungan yang keenam. Di sini kita lihat untuk pemasangan konkrit barrier sahabat, dan terus dilakukan di sini ya. Kemudian kita lihat di sebelah kiri di sini untuk pagar pembatas antara tribun dengan lintasan sudah hijau, itu menandakan bahwa sudah dipasang ram atau kawat ya. Dan kita lihat di sini ada salah satu alat berat yaitu kren yang sedang melakukan pengerjaan dan penyimpanan konkrit barrier di bagian outer line di tikungan yang ke-6 menuju tikungan yang ke-7. Baik, kita lanjut sahabat menuju tikungan yang ke-8, dan di antara tikungan ke-7 dengan tikungan yang ke-8 ada pembangunan terowongan atau tunnel. Bagi sahabat yang belum mengetahui tentang tunnel ini, panjangnya 117,77 meter, lebar 12 meter dan ketinggian 7 meter. Sama untuk tinggi dan lebarnya seperti tunnel yang pertama, namun kalau panjangnya tunnel ini lebih panjang daripada tunnel yang pertama. Kemudian fungsinya sama, kedua-duanya difungsikan untuk mobilisasi para pendatang atau para penonton ya, untuk keluar zona sirkuit, baik keluar maupun masuk zona sirkuit. Jadi kalaupun balapan sedang dilakukan tidak akan mengganggu dan tidak akan terganggu balapan. Sementara yang kita lihat di sini adalah tikungannya ke-9 menuju tikungannya ke-10 sahabat. Kita lihat di sebelah kanan kita adalah merupakan bukit yang nantinya akan menjadi spot para penonton ya, dan ini merupakan spot favorit sepertinya karena dari bukit inilah kita bisa melihat balapan, kemudian kita juga bisa melihat keindahan panorama Pantai Kuta Mandalika. Dan di depannya ada Bukit Ceger sahabat, dan nanti rekomendasi buat sahabat kalaupun memang sahabat bisa datang langsung atau live menyaksikan siaran gelaran balapan MotoGP di sirkuit ini ya, direkomendasikan untuk mengunjungi Pantai Kuta Mandalika dan juga di Bukit Ceger. Baik, langsung saja kita menuju trek kembali. Di sini adalah merupakan outer line dan kita lihat di sini ada finisher sahabat. Kemudian di kanan di sini banyak sekali para pekerja yang sedang melakukan pengerjaan untuk penimbunan area gravel, di mana biotek sudah dihamparkan, tinggal penimbunan saja. Sementara di sini ada vibrating roller dan juga ada grader yang sedang melakukan perataan di bagian kanan outer line, dan ini adalah merupakan pelebaran untuk pengaspalan selanjutnya di bagian outer line. Dan kita lihat juga di sebelah kanan di sini, di sebelah kanan trek lurus, maksud saya di sebelah kanan main track atau trek yang utama, ini adalah merupakan inner line yang masih dikerjakan, dan untuk tahap selanjutnya adalah penghamparan, pengerasan. Setelah nanti dirasa memenuhi standar baru akan dilakukan frame coating, kemudian nanti langsung akan dilakukan pengaspalan seperti di inner line dan di outer line yang sudah dilakukan pengaspalan lebih dulu. Sementara kita lihat di sini untuk sebelah kanan di sini konkrit barriernya sudah berderet. Hanya saja untuk pagar pembatas antara dalam lintasan atau dalam sirkuit dengan lintasan masih belum terlihat, hanya baru sebatas penggalian sepertinya. Kemudian di sini masih tetap ada pemokusan pengerjaan di bagian drainase, dan ini adalah merupakan kontrol bak atau bak pengontrol nantinya, atau penyambungan juga bisa ya. Nah, seperti ini sahabat ya. Ini di beton, kemudian nanti akan dibuka. Setelah dibuka, dan ini sudah dibuka begistingnya, kemudian nanti akan ditutup ya, dan kemudian nanti akan dijadikan sebagai gravel. Nah, seperti itu sahabat. Kemudian kita lihat di sini area gravel tikungan yang ke-13 cukup banyak sekali urugan pilihan kerikil-kerikil halus di atas biotek. Sementara di sebelah kanan untuk inner line sudah dilakukan pengaspalan, namun untuk inner line di tikungan ke-13 menuju tikungan yang ke-14 masih belum tersambung ya. Sementara ini adalah bagian inner line di tikungan ke-13 menuju tikungan yang ke-14 sudah hitam pekat. Ini menandakan bahwa sudah dilakukan frame coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan. Dan ketika nanti sudah ada garis-garis putih, nah baru akan dilakukan pengaspalan, dan seperti itu biasanya sahabat ya. Kita menunggu garis putih saja ya. Mungkin nanti ataupun juga malam dan besok sepertinya akan dilakukan pengaspalan. Mudah-mudahan saja. Dan ini adalah merupakan drainase wis beton yang sudah berderet dan berjajar dan akan diletakkan atau dipasang di bagian outer line tikungan yang ke-14, di mana di sini kemarin masjid berada yang sudah direlokasi karena memang masjid yang baru sudah bisa digunakan ya.
Kemudian kita lihat ke depan, dan ini adalah merupakan tikungan ke-15 menuju tikungannya ke-16. Seperti ini sahabat kondisinya. Untuk area gravelnya sudah cukup lumayan bagus ya, dimana kemarin masih ada tumpukan-tumpukan, tetapi sekarang sudah dilakukan penghamparan. Sementara yang kita lihat di sini di depan adalah merupakan pengerjaan di bagian jalan yang nantinya akan menjadi akses masuk atau gerbang masuk dari luar sirkuit ke dalam sirkuit, dan ini nanti langsung tersambung dengan bundaran yang berada di luar sirkuit. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk bagian outer line dan juga bagian area gravel di sini ya, sudah cukup panjang, sudah cukup banyak penghamparan yang dilakukan di atas biotek. Kemudian kita lihat di sini juga banyak dump truck ya yang sedang melakukan penimbunan dan penyimpanan urugan pilihan berupa kerikil di atas biotek. Sementara ada yang berlubang di situ adalah pengoneksian drainase, nantinya akan jadikan sebagai bak penampung atau bak kontrol. Kemudian di sini untuk tikungan yang ke-16 menuju tikungan yang ke-13 ya ke-17 maksud saya, di sebelah kiri di sini sudah dihamparkan biotek. Namun masih belum dilakukan pengurugan, baru di sebelah depan di sini ya ada sedikit yang sudah dilakukan pengurugan atau penyimpanan kerikil-kerikil halus. Kemudian untuk pengoneksian drainase di sini sudah beres sahabat, sudah kelihatan temboknya, betonnya, hanya tinggal ditutup saja dan nanti langsung akan dilakukan pengurugan. Dan ini adalah merupakan penanaman rumput di tikungan yang ke-17. Demikianlah sahabat video yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi terutama bagi sahabat yang memerlukan informasi yang tidak bosan dan masih belum bosan untuk melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Atas kekurangan, kesalahan, dan kekeliruannya di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP Mandalika, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.